a private that is ready to provide graduates information technology. On August 8, 2001, the Indonesia Nusa Mandiri Foundation was established based on the decision of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia in 2003. Nusa Mandiri is a private university that is ready to provide graduates who are professionals in the field of information technology. On August 8, 2001, the Indonesia Nusa Mandiri Foundation was established based on the decision of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia in 2003. Indonesia Nusa Mandiri Foundation was granted a permit and the implementation of STIMIC program. Nusa Mandiri is part of the national education system, which aims to realize noble ideals, namely to educate as possible. To achieve these goals, taken by establishing several campuses throughout the country, Nusa Mandiri manages 11 across 5 major cities with active students than 7,000 people. In supporting optimal service, learning process and implementing good higher education governance, then management of Nusa Mandiri is run on ICT based or information communication and technology. School of Informatics Nusa Mandiri has a bachelor degree with information systems and informatics engineering study programs, as well as postgraduate programs science. Nusa Mandiri is a private university which all of its study programs have been BAN PT or Indonesian National Accreditation Board for Higher Education. Nusa Mandiri also provides space for the development of its study intellectuals to create students, fill the soul of students with enthusiasm and perseverance trying to achieve the goals. So, it is appropriate if someone asks, jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Kan, Bu? Bu Ella. Masih di unmute? Bu Ella masih di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suaranya tidak terdengar. Suara saya sudah jelas, Pak Rifai? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, saya mulai ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan juga selamat bergabung untuk semua peserta pada hari ini, pada webinar hari ini. Selamat bergabung, terima kasih dan selamat bergabung atas dalam acara webinar Nusa Mandiri Startup. Millennial Can Build Startup diselenggarakan oleh NSC dan juga program studi Teknik Informatika. Yang terhormat Bapak Dwi Aji Mardianto selaku pembicara kita pada hari ini dan juga Country IT Manager at Bayer. Kemudian yang terhormat Bapak Anton selaku Kaprodi dari Teknik Informatika yang saat ini tidak bisa hadir dan bergabung bersama kita, namun beliau menitip salam kepada seluruh peserta mahasiswa STEMIK Nusa Mandiri dan juga Bapak Dwi bicara kita pada hari ini. Selamat Bapak Wakil Ketua 2 hari ini sudah Pak Arif. Oh, sepertinya belum bergabung ya. Baik. Saya akan bacakan peraturan pada hari ini, pada webinar hari ini. Yang pertama itu pada sesi presentasi hanya pembicara atau panelis yang dipersilakan berbicara, memberikan video. Kemudian peserta webinar ketika webinar berlangsung mensenyapkan audionya. Kemudian peserta komunikasi raise hand atau juga via chat. Kemudian sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemaparan dari pemateri. Pertanyaan akan dibatasi sesuai waktu yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan, nanti kita akan buka bersama. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan pemaparan materi dan juga tanya jawab, kemudian penutup. Di akhir acara nanti kami akan ada door prize yang akan kami umumkan di akhir acara nanti ya. Kemudian e-materi dan e-sertifikat akan dikirimkan by email setelah acara ini selesai. Baik teman-teman, mari kita buka acara secara bersama-sama dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, baik. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Mbak Widi, saya persilakan Mbak Widi. Berdiri jadi batu Indonesia kebangsaan.
Terima kasih Mbak Widi. Baik teman-teman, tadi saya sudah singgung bahwa kita akan ada untuk 3 pemenang. Jadi kita punya 3 novel dari penerbit Mata Kehidupan, itu judulnya Keluarga Traveler, Penutup Senja, dan juga Kacu. Jadi untuk teman-teman ini bisa mendapatkan buku ini dengan cara teman-teman follow IG NSC_Nusa Mandiri, kemudian screenshot acara pada hari ini dan juga dibuat snapgram pada Instagram kalian, kemudian tag IG NSC_Nusa Mandiri dan berikan caption menarik. 3 pemenang akan kami umumkan di akhir acara. Selanjutnya kita langsung masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari pemateri kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Pak Haji, selamat bergabung Pak Haji. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang Pak. Baik, langsung saja kita sambut pembicara kita pada hari ini, Bapak Dwi Aji. Kepada Bapak Dwi Aji, saya persilakan. Terima kasih, Bu Ella. Jadi mungkin saya share dulu. Ya. Ya, Pak. Silakan, Pak. Baik, selamat siang teman-teman semua yang luar biasa. Kesekian kalinya ya saya dipanggil untuk bicara, tetapi selalu setiap tergugah ya bahwa kita sedang berhadapan dengan talenta-talenta digital yang betul-betul jadi harapan bangsa di masa sekarang dan yang akan datang. Jadi saya tidak akan bertele-tele, mungkin nanti ini hanya memakan waktu setengah jam sampai 1 jam, tetapi yang saya harapkan dari teman-teman tolong diserap betul-betul, kemudian saya harapkan selesai sesi ini teman-teman bisa mulai mengeksplor, membuat mockup, desain dengan tools yang tidak bajakan ya. Jadi kalau sekarang masih pakai aplikasi bajakan dari Adobe dan yang lain-lain ya, karena ada aplikasi yang saat ini menawarkan gratis dan cukup bagus ya. Oke, sebagai perkenalan, nama saya Dwi Aji Mardianto, biasa dipanggil Aji. Saat ini posisi saya sebagai IT di Indonesia. Kemudian saya sendiri sudah berapa belas tahun ya? Dari lulus saya tahun 2002, berarti sekitar 18 menuju 19 tahun berkarya ya. Nah, dalam durasi itu banyak sekali aplikasi yang sudah dibuat. Nah, nanti akan kita ya. Jadi mungkin seperti di pertanyaan bisa di-share saja ya. Nah, mungkin saya akan langsung bawa bahasan yang ini ke 2 kata kunci yang sangat sering kita dengarkan ya, user interface dan user experience. Mungkin teman-teman ada yang sering dengar UI gitu ya. Kenapa, dan pentingnya bagaimana. Nah, sebentar. Karena saja itu kira-kira ada hal yang untuk berinteraksi dengan mesin, teknologi, atau mungkin dalam hal ini kalau misalkan web mungkin tombol atau mungkin yang lain. Nah, kalau user experience sebenarnya
Cuma dia memang lebih mengutamakan bagaimana nanti bisa nyaman digunakan. Bentar, ada echo cukup besar dari bisa dulu nggak ya untuk yang lain? Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, user experience ini, kalau misalkan tadi kita lihat ada misalkan tombol atau button login ya untuk melakukan login. Nah, ketika ada berarti dia sudah memenuhi user interface. Nah, tetapi ketika dia tidak nyaman digunakan, nanti kita akan lihat ada contoh yang tidak betul, maka dibilang user experience-nya kurang bagus ya. Nah, kemudian di dalam perusahaan sendiri ada beberapa pekerjaan terkait UX saja misalkan atau UI saja ya. Ada desainer khusus untuk UX, ada researcher peneliti, kemudian juga ada khusus desainer dua-duanya UI dan UX gitu ya. Nah, kalau UX designer dia bisa melakukan penelitian dengan pengguna. Jadi dia berfokus ke bagaimana pengguna ini menggunakan aplikasi. Kemudian researcher mungkin dia tidak langsung melakukan pembuatan desain, tapi dia melakukan penelitian kira-kira dari beberapa user ketika melakukan penggunaan aplikasi, rasanya bagaimana, cukup nyaman, kesulitan, atau kebingungan, atau yang lain. Nah, kemudian ada yang merangkap dua-duanya, UX dan UI designer. Nah, di sini dia harus bisa membuat diagram bagaimana user nanti masuk ke aplikasi kita sampai selesai. Kemudian bertanggung jawab untuk membuat prototype dan high fidelity mockup. Nanti kita lihat ya apa itu high fidelity mockup. Kemudian juga sebagai desainer dia harus punya pengetahuan yang cukup sebagai researcher, sebagai peneliti. Nah, kita lagi mencobakan ya antara dan user interface karena memang ini cukup beririsan ya. Jadi kalau kita tadi berurusan dengan desain layout, kemudian logo, huruf-huruf, kemudian icon, warna, itu lebih ke arah user interface. Tapi kalau kita nanti berurusan dengan bagaimana data flow di aplikasi kita, bagaimana nanti user berinteraksi dengan aplikasi kita, kemudian relationship model, kemudian proses secara umum. Nah, itu lebih ke experience, ya. Lebih ke bagaimana sih nanti yang dirasakan user ketika mereka menggunakan aplikasi kita. Jadi kalau misalkan paling sederhana, teman-teman pasti semuanya pakai Gojek ya. Ketika buka Gojek, ketika buka Gojek, pertama kali pasti melakukan login ya. Login, kemudian ada menu-menu. Biasanya paling sering apa sih kalau nggak GoFood, atau mungkin Gojek, atau mungkin yang lain. Nah, bagaimana supaya tidak kesulitan menemukan menu GoFood misalkan. Ketika user nanti sudah memilih menu GoFood, bagaimana dia memilih restorannya? Bagaimana kalau dia tidak tahu nama restorannya, tapi dia tahu nama makanannya? Harus disediakan menunya. Nah, itu bagian dari user experience. Nah, irisan di antara itu ada prototype, mock-up, wireframe, kemudian user testing, itu baik user interface maupun user design harus paham ya.
Nah, bagaimana proses desain UI UX ini? Jadi yang pertama kita harus membuat pemahaman dulu aplikasi yang akan dibuat ini untuk apa. Kita melakukan discovery ya. Jadi kita melakukan penelitian dulu, ini aplikasi untuk apa, fungsinya apa saja. Kemudian kita definisikan beberapa hal lebih dahulu. Jadi penggunanya, misalkan orang yang suka berbelanja, kemudian mungkin ibu-ibu yang nggak pernah berbelanja, kemudian itu kita sebut dengan persona. Jadi tipe-tipe orang yang kita bisa bedakan karakternya, yang kira-kira akan menggunakan aplikasi kita. Kira-kira siapa saja? Karena tipe-tipe orang ini akan kita analisa. Kalau ibu-ibu nggak pernah belanja, itu gimana biar dia bisa mulai ada tukang belanja cari mungkin banyak diskon atau seperti apa, atau mungkin istilahnya warna seperti apa yang menarik buat orang yang suka belanja. Nah, setelah kita lakukan dari discovery, kemudian kita definisikan personanya apa-apa saja, kemudian setiap persona akan melakukan apa saja, atau task analysis ya. Orang ini ketika masuk aplikasi e-commerce, dia akan melakukan apa saja, kemudian dilakukan audience ya. Jadi setiap persona tadi prosesnya apa, nah dia melakukan mapping, nah kemudian kita lakukan develop untuk mungkin flow user frame, kemudian ketika dia kita buat digital wireframe yang lebih mendekati realitasnya. Kemudian kita lakukan usability testing. Nah itu kita sudah masuk pada fase delivery atau pengiriman hasil desain tadi. Nah, kemudian ketika kita membuat desain, seringkali kita berhadapan dengan dua hal ini ya. Mau berorientasi kepada user, kalau berorientasi kepada user, misalnya ya, user suka malas berlangganan aplikasi kita. Nah, kalau kita berorientasi kepada user, kita sediakan layanan fitur yang tidak jadi berlangganan atau membatalkan berlangganan. Jadi ini akan bagus buat user karena mereka juga biasanya malas berlangganan, tapi buat bisnis kurang bagus. Kalau kita berorientasi pada bisnis, kita bisa nih memaksa user, pokoknya begitu dia mau pakai aplikasi kita, dia harus berlangganan dulu. Kita paksa mereka berlangganan dan tidak ada menu untuk membatalkan langganan. Ini kalau mau kejam ya. Jadi tiba-tiba dia dipaksa, mungkin teman-teman juga sudah pernah mengalami ke satu website atau aplikasi, baru mau mencoba langsung dipaksa untuk berlangganan ya. Kemudian kita paksa memasukkan misalnya nomor kartu kredit atau mungkin membayar sejumlah uang dulu sebelum bisa memulai. Nah, ini seringkali tarik ulur ya antara kepentingan user dan kepentingan. Nah, harus dicari titik temunya. Secara bisnis dapat user berlangganan, tetapi user tidak merasa dipaksa dan usernya cukup mudah untuk membatalkan gitu. Misalkan seperti apa? Ya sudah, misalkan berlangganan, nanti setelah bersangkutan paling tidak dia sudah mencoba selama 1 bulan. Ini adalah hal-hal harus kaji ulang nanti ketika mendesain atau prototipe aplikasi terkait dengan bisnis. Ini harus baik, harus dengan user. Kalau misalkan user tidak mau atau tidak bersedia membeli, bagaimana flow-nya supaya minimal dia usernya mencoba itu apa.
Nah, berikutnya untuk pembuatan user experience ini ada satu metodologi kan user design, artinya yang berpusat kepada pengguna. Nah, sekali lagi seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal-awal, didefinisikan dulu pengguna ini mau menggunakan aplikasi atau mobile application ini buat apa. Nah, ketika lengkap, definisi kebutuhannya, kemudian baru dibuat prototipe-nya, detail desainnya. Nah, kemudian dilakukan pengujian dulu. Nah, ini biasanya proses ya yang berulang-ulang beberapa kali, kemudian dia baru disetujui, kemudian dia akan masuk ke development atau produksi. Nah, kemudian ketika melakukan perancangan juga bagaimana mindset kita ya, artinya nggak bisa merancang membuat mockup itu kayak coret-coret kemudian tiba-tiba jadi, nggak bisa ya. Jadi ada proses untuk merancang yang baik. Yang pertama itu empati ya, jadi kita harus betul-betul bisa ikut merasakan, mempersonifikasikan pengguna yang akan menggunakan aplikasi kita nanti. Kita harus menggunakan kepala kita, otak kita itu betul-betul sebagai pengguna. Kalau saya yang menggunakan, apa yang akan saya lakukan? Kemudian yang kedua, kita mendefinisikan. Jadi ikut merasakan, mendefinisikan fungsi-fungsi apa saja yang diperlukan. Misalkan e-learning, ketika kita membuat aplikasi e-learning, kita merasakan mempersonifikasikan mungkin lebih dari satu orang. Karena apa? Yang akan menggunakan e-learning ada tipe user, tipe persona ya. Yang pertama adalah mungkin guru. Guru kalau masuk dia login nanti kemudian dia biasanya guru itu akan mengupdate kelas, mengupdate materi, atau mungkin dia akan membuat soal, atau mungkin dia akan melakukan yang lain. Kemudian A2 yang kita harus definisikan misalkan siswa atau masuk habis login dia biasanya ke membaca materi atau mau mengikuti ujian atau mungkin dia mau mengirimkan tugas, submit tugas. Nah, kemudian yang ketiga mungkin ada juga user yang role-nya admin. Dia bukan guru, bukan mahasiswa atau siswa, tapi dia admin. Admin misalnya untuk menambahkan user, atau mungkin admin untuk melakukan pencetakan jadwal, admin untuk ya melakukan update jadwal, mungkin admin untuk melakukan pencetakan nilai, dan seterusnya. Nah, kita sudah masuk bagian yang ketiga tadi ya, mencari ide-ide. Jadi bagaimana user-user ini berkreasi di dalam aplikasi kita. Nah, ketika kita sudah menemukan hal itu, nah baru kita melakukan prototyping yang low fidelity, kemudian nanti ke high fidelity. Kemudian tes tadi, pengujian tadi enggak sekali jadi ya, biasanya kita lakukan tes, nanti kita ulangi lagi, ada proses iteratif lagi gitu. Oke, nah untuk user experience proses sendiri, tadi kalau kita lihat dari angle yang berbeda, jadi tadi ya empati tadi memahami, kemudian ada ideation tadi melakukan research, analisa, desain, kemudian dia bersifat iteratif, ya dia mungkin akan ada peluncuran yang kesekian kali.
Oke, kemudian rancangan user experience sendiri itu mungkin bisa dilihat hal. Yang pertama adalah rancangan informasi, misalkan itu form aplikasi aman satu tampilan gitu. Nah, di situ sih ada pengelompokan informasi. Nah, maksudnya pengelompok ini ujung-ujungnya memudahkan user dalam misalkan mengisi form, memudahkan user dalam mencerna misalkan ya. Jadi kita bisa letakkan semua informasi sembarangan dari atas ke bawah, semua asal nampil bisa aja gitu. Tapi nanti user akan kesulitan. Nah, kalau user mencerna ini dianggap desainnya kurang bagus ya. Jadi seharusnya user itu secara intuitif begitu melihat, oh nih, aku harus mengisi apa dan tidak merasa kesulitan, tidak merasa, aduh ini kok isinya banyak banget kayak gini sih gitu. Karena sebenarnya informasi yang banyak, isian yang banyak itu bisa kita desain, kita kelompok-kelompokkan supaya user merasa ringan. Misalnya isikan informasi pribadi satu kelompok, kemudian di bawah isikan alamat misalkan satu kelompok. Mungkin namanya alamat lain yang bisa dihubungi misalnya ya. Nah, itu perlu dikelompok-kelompokkan dalam rancangannya supaya tadi user ngerasa enak dan ketika ngelihat aplikasi itu, oh iya ini gampang nih, aku isi satu demi satu deh. Nah, tadi yang pertama itu masalah bagaimana dia mendesain informasi. Yang kedua, bagaimana interaksinya. Kalau informasi tadi kan ya hal-hal yang ditampilkan di dalam layar ya. Nah, kemudian interaksi ini terkait dengan apa yang kita inginkan user berperilaku di aplikasi kita. Dia menekan tombol mulai atau dia menekan tombol cancel atau oke. Atau kita harapkan usernya mungkin mengisikan sesuatu. Nah, ini harus kita lakukan interaksinya. Ketika usernya menggunakan, bahkan membaca pun dari atas ke bawah itu perlu dirancang ya interaksinya mata ini supaya nanti kayak enak aja. Kecenderungannya biasanya mata itu dari kiri atas ya. Kiri atas turun kanan bawah. Nah, harus bagusnya mulai dari kiri atas, kemudian ingin user menekan itu diletakkan di kanan bawah. Tapi tidak harus seperti itu. Tapi kira-kira pergerakan mata secara normal seperti itu. Kemudian visual design, nah ini rancangan secara visual, secara kelihatan, secara yang terlihat oleh mata. Jadi kalau yang pertama informasi, yang kedua interaksi, ini secara umum yang terlihat secara kasat mata ya. Tadi yang saya sampaikan tadi, visual design ini diarahkan bagaimana mata itu bergerak dan rancangan kita. Dan mungkin teman-teman ada yang, wah aku jadi UX, aku berminat UX researcher. Perhatikan, untuk menjadi user experience atau desain itu ada karakter-karakter yang teman-teman harus punya. Yang pertama, orangnya harus kolaboratif ya. Kalau orangnya sukanya sendirian aja, akan sangat sulit dia menilai rancangannya, dia akan sulit melihatnya dari pandangan. Nah, tiba-tiba orang yang kolaboratif itu bisa dengan mudah mencari masukan dari orang lain atau membayangkan mungkin kalau orang lain melihat apa yang relatif ya, dia
dalam dia atau bayangan orang lain melihatnya seperti apa, orang lain merasakannya seperti apa. Nah, itu mungkin masuk ke juga merasakan sebagai kan kalau saya masuk aplikasi ini kira-kira gimana, kalau saya jadi tukang belanja masuk ke Shopee, masuk ke Tokopedia, kira-kira seperti apa. Kemudian sebagai desainer juga harus punya sifat selalu ingin tahu, karena atau tema-tema rancangan ini berubah setiap saat ya. Jadi tren, perilaku user, kemudian budaya itu berubah sangat cepat. Teman-teman harus dapat informasi secepat mungkin apa yang terjadi, yang terbaru ya, supaya tidak ketinggalan zaman desainnya. Kemudian terbuka, jangan merasa rancangan dia udah yang paling bagus. Kritis juga, kritis ini saya pernah ya memberi assignment ke tim saya untuk buat aplikasi. Dia sudah menyelesaikan satu aplikasi, siap presentasi, cuma ada satu yang kelewatan tapi fatal ya. Jadi aplikasinya bisa login tapi nggak ada tombol buat logout ya. Jadi harus kritis ya. Oh iya, ini kalau udah login nanti logoutnya di mana ya. Kemudian kalau ada misalkan ngedesain web, kalau sudah masuk ke halaman menu yang lain, pastikan ada navigasi kembali ke halaman home-nya. Kadang suka kelewatan juga, jadi ini nggak bisa balik ke home-nya gimana. Kemudian paham teknologi ya tadi ya, dengan sifat terbuka tadi, dia mengikuti perkembangan teknologi. Untuk front end sekarang Bootstrap udah versi berapa, kelebihan Bootstrap apa misalkan, kemudian CSS yang terbaru bagaimana, HTML yang terbaru bagaimana, dan seterusnya. Mungkin ada framework front end lain, mungkin React dan yang lain-lain. Mungkin ada karakter khusus yang menarik untuk tampilkan di rancangan. Nah, sekarang kita coba lihat ke warna ya. Jadi teman-teman bisa ini my color ya. Kemudian teman-teman bisa lihat kombinasi warnanya, share ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke mycolor.space ini, teman-teman bisa oke, aku mau cari kombinasi warna apa ya? Mungkin ya ini aja deh yang kira-kira deket-deket sama ini. Nah, dipilih aja warnanya di sini, warna dasar yang teman-teman mau. Nah, kemudian klik jenis. Nah, nanti teman-teman kombinasi generic gradient warna yang teman-teman pilih tadi ya. Misalkan ini 63 0A2. Nah, kira-kira teman-temannya ada 1, 2, 5. Nah, cari di sini. Kita coba kuning misalnya. Coklat. Nanti dia akan memberikan kombinasi-kombinasi. Nah, pertama, yang kedua, teman-teman juga color ini ya. Teman bisa
kombinasi warna palet yang apa namanya, dan apa kombinasi warnanya bisa sini gitu. Oke ya, jadi tadi color hand bisa masuk ke sini untuk kira-kira kombinasi-kombinasi yang menarik ya. Juga ada yang lain lagi nih, bagus juga ini untuk mengetahui psikologi warna ya, karena warna ini punya dampak kalau kita punya nah mungkin kita very ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa ke dari well ini, kemudian kalau orange itu apa sih rasa yang warna orange tadi, ternyata energi, entusiasme, kemudian kebahagiaan. Nah, teman-teman bisa lihat apa namanya untuk warna-warna yang lain juga gitu. Misalkan kalau biru apa sih? Ini untuk hijau ya, hijau itu untuk keamanan, kemudian love, kemudian mungkin yang sifatnya alam. Nah, ini teman-teman bisa explore lebih lanjut di situs ini gitu. Mau ke arah produk kita biru ya, yang lebih diunggulkan. Oke. Saya lanjutkan dulu. Nah, kita coba prototyping. Nah, ketika melakukan prototyping, ini teman-teman jangan buru-buru Weaver pakai apa namanya, mungkin pakai yang lain. Jadi kalau editing itu bahkan saja bisa teman-teman ya, gitu. Nah, itu yang kita di low fidelity itu prototype, tingkat realismenya itu rendah, sketch. Coret kita bilang low fidelity. Nah, ketika kita awal-awal lain kan ini dulu ya, karena apa, dia cukup murah modal coret, tapi teman-teman coba sketch ujung sampai ujung dulu. Nanti kira-kira ini ketika menggunakannya seperti apa gitu. Jadi kalau nanti ada prototype low fidelity, berarti dia adalah prototype yang tingkat detailnya belum terlalu tinggi. Dia baru memberikan gambaran kasar saja. Nah, kemudian kalau ini sudah dilakukan beberapa kali, nah membuat yang high fidelity, mulai terlihat nyata ya, kemudian yang menggunakan mobile ya, yang mirip-mirip mobile,
Nah, kemudian ini bisa digunakan untuk presentasi ke. Kemudian jangan juga salah ketika kita berarti ini akan yang bukan. Jadi mockup prototype ini kita gunakan untuk memastikan bahwa aplikasi yang akan kita bangun itu betul ya. Jadi ini untuk jadi lakukan dengan cepat, kemudian ini bisa teman-teman gunakan misalkan tadi untuk presentasi dulu ke user gitu. Misalkan presentasi ke user, nanti minta dibuatkan aplikasi ini. Oke. Nah, yang high fidelity ini bisa digunakan. Lagu juga gue nggak dapet. Iya ya. Oke. Nah, tadi ya sekali lagi yang low fidelity ini bikin pakai kertas di garis-garis gitu aja. Ini lakukan awal dengan cakupan luas dan cepat, fokus ke elemen utama yang detail-detailnya mungkin nggak usah